Oke, konten ini lanjutan dari yang kemarin. Di video sebelumnya gue udah bahas Mass Hilgers yang diserang sama netizen, itu memalukan. Gue udah kasih tanggapan di situ. Dan hari ini update-nya dia bikin postingan klarifikasi yang mana itu harusnya nggak perlu. Tapi udah di-post sama dia. Dan gue juga mau update beberapa berita terbaru tentang Timnas. Yang menariknya, ada fakta menarik itu melawan Jepang. Ketika kita di Piala Asia kemarin itu 8 pemain yang nggak hadir di sana. Bukan nggak hadir, maksud gue yang belum bergabung dengan Timnas, dan ini adalah 8 kekuatan terbaru kita untuk Timnas Indonesia. Nanti gue akan kasih siapa aja pemain-pemainnya, listnya ada banyak banget. Terus banyak banget. Di konten ini kayaknya agak sedikit padat. Ada pemain Jepang yang juga kaget dengan sambutan di Indonesia, dan prediksi line up juga akan gue sampaikan di sini. Sebelum gue ke sana, kaos yang gue pakai Indonesia, ini keren banget, bisa kalian dapatkan di keranjang di bawah di Shopee. Jadi langsung pencet aja keranjangnya dan langsung belanja dari situ. Oke, gue mau yang pertama Nagatomo. Nagatomo ini gue nggak pernah suka sama dia karena dia pemain Inter Milan dulu. Sedangkan gue Milanisti sejati, jadi gue nggak suka dengan dia. Nggak ada kaitannya. Tapi dia akhirannya sampai di Indonesia dan dia kaget. Ternyata sepak bola di Indonesia itu sebegitu besarnya menurut dia. Dan dia bilang, hampir aja gue ngerasa seperti bintang film Hollywood. Karena dia nggak pernah merasakan diliput sampai 50 jurnalis. Gila, emang Indonesia tuh gila ya. Nggak apa namanya, untuk sepak bola itu sering kali mengagetkan orang-orang. Sering banget orang-orang yang heran dengan sepak bola kita. Tapi alhamdulillahnya, kalau dulu antusias tinggi, prestasi rendah. Tapi kalau sekarang antusias tinggi, prestasi cenderung meningkat gitu. Jadi dibarengi dengan kualitas. Ini lebih komplit lagi dan ini lebih mengagetkan untuk dunia. Jadi setiap ada orang yang datang ke sini, mereka kaget. Dan membawa cerita ke negaranya masing-masing. Dan ini adalah positif untuk Indonesia. Jangan dicoreng di media sosial dengan serangan-serangan yang norak itu, yaitu bisa merusak citra kita yang sebenarnya citra kita lebih bagus. Oke, dibilang kayak gini, saya tidak punya pengalaman diliput jurnalis sebanyak ini. Saya hampir merasa seperti bintang Hollywood. Oke, Hollywood aja nggak pernah gue ngelihat ada satu artis Hollywood diliput sama 50 wartawan. Nggak ada. Ini emang Indonesia memang gila ini. Lebih dari Hollywood. Jadi Nagatomo wajar dia kaget. Karena apa namanya, ya inilah Indonesia. Kita sambut dengan ramah, dengan keunikannya. Dan dia belum merasakan nanti atmosfer di GBK seperti apa. Dia akan kaget berkali-kali lipat nanti ketika dia bermain di Gelora Bung Karno. Gue gak sabar banget. Gue pengen lihat suasananya, gue pengen lihat atmosfernya. Memprediksi nggak berani gue karena ini Jepang ya. Jepang nomor 1 untuk di Asia dan dia ya tim kuat lah. Tim kuat, bertabur bintang, hanya ada sekitar 4 pemain dia yang main di liga lokal. Itu pun senior, sisanya bermain di liga Eropa semua. Dengan kualitasnya, bayangin kita harga pasar kita aja 540 miliar sekian, sedangkan dia sampai 5 triliun. Ini udah jomplang banget gitu. Tapi gue masih percaya, walaupun harus realistis, nggak ada yang nggak mungkin, memang iya. Semua bisa terjadi. Realistisnya menurut gue kita bisa seri lawan Jepang, dan kita bisa ngambil kemenangan lawan Arab Saudi. Ini bagi gue realistis banget. Karena apa? Karena gue ngeliat berkaca dari yang sebelumnya di Piala Asia, kita dikalahin hanya 3-1. Dan kita bermain dengan terbuka, kita berani bermain terbuka. Dan 3-1 itu tanpa 8 pemain baru. Sekarang 8 pemain barunya udah bergabung, dan ini kekuatan yang cukup menambah kita, yang mungkin bisa merubah hasil pertandingan. Sebelum gue ke situ, gue mau terusin yang tadi si Nagatomo. Dia bilang pastinya Jepang akan bermain di bawah tekanan, yang besar dari fans Timnas Indonesia. Cuman tekanan fans itu bagi dia biasa aja. Dia udah main malang melintang kemana-mana, urusan mental nggak usah diragukan. Dia udah pernah main di Piala Dunia dengan tekanan segala macam. Itu hal yang biasa buat mereka. Tapi yang dia takutin, ini menurut salah satu pemain Jepang, yang dia takutin adalah bukan dari fansnya, tapi pemain Indonesia yang termotivasi dengan fansnya gitu. Jadi karena kita gila-gilaan, itu membuat pemain timnas kita
semangat. Nah, itu yang dikhawatirkan sama Jepang, bahwa pemain kita takutnya mendapat motivasi tambahan dengan dukungan dari supporter timnas Indonesia. Apalagi ini bisik-bisik tetangga, apalagi nanti akan ada koreo terbesar, termewah yang akan diselenggarakan nanti ketika melawan Jepang, yang pernah dilakukan sama fans timnas Indonesia. Oke, ini adalah koreo terheboh. Menurut info terakhir, ini adalah koreo terheboh. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan terrealisasi. Dan nanti yang duduk di belakang gawang itu diharapkan datang lebih awal, karena supaya nanti ketika koreo itu diangkat ya udah penuh gitu tribunnya, jadi koreonya berhasil. Jadi kayaknya kalau ini berhasil, lagi-lagi kita akan mengagetkan dunia. Oke, gue mau ke 8 pemain yang tadi udah gue singgung. Jadi kita Piala Asia kemarin, kita lawan Jepang, kita kalah 3-1, Indonesia melawan, mainnya bagus banget, dan itu belum ada 8 pemain tambahan yang sekarang akan debut. Siapa aja dia? Kevin Dix. Kevin Dix waktu itu nggak ada, sekarang ada. Naik 1 poin kekuatan kita. Terus ada Orat Mangun. Waktu itu nggak ada, sekarang ada. Naik lagi poin kita. Ada Eliano. Waktu itu nggak ada, sekarang ada juga. Nathan juga. Terus ada Tom Haye. Lo koreksi gue kalau misalkan gue salah. Ini seingat gue aja, catatan gue kayak gitu. Oke, tadi gue ulangin. Kevin Dix, Orat Mangun, Eliano, Nathan Haye, J.Itses. Terus ada Verdong juga, nggak ada di sana. Dan Martin Pas. Ini adalah pemain-pemain yang nggak ada yang waktu itu kita kalah 3-1. Kalau ada pemain-pemain ini, makanya tadi gue bilang, realistisnya adalah seri. Ya kalau kita cuma kalah 3-1 kemarin, ditambah 8 pemain yang kemungkinan ini pemain inti semua, harusnya sih seri aja sih bisa gitu. Oke, silahkan kalian optimis dengan kemenangan lawan Jepang. Tapi gue juga harapannya seperti itu. Cuman kalau mau bicara realistis, bagi gue seri itu realistis. Oke, seri itu realistis. Nanti kita curi poin kemenangannya lawan Arab Saudi. Oke, dengan 8 pemain tambahan ini, gue harapkan merubah strategi dari Jepang. Karena Jepang nggak ngebaca, dia ngebaca pertandingan kita sebelum pas ketika melawan dia akan kebingungan, dan strategi baru dengan orang-orang baru ini, apalagi Kevin Dix. Kalau misalkan lini pertahanan kita udah cukup kuat, Kevin Dix bisa ditaruh. Dia kan Kevin Dix bisa bermain di berbagai posisi ya. Kualitas dia bagus banget. Kita yang lemah kita sebenarnya di penyerangan. Kalau di pertahanan kita udah kuat banget. Tapi dilema ketika Kevin Dix disuruh agak menyerang, pertahanan kita melemah. Ketika disuruh bertahan, penyerangan kita kurang tambahan gitu, kurang amunisinya. Jadi agak dilema, biarin Sintayong yang mikir, jangan kita yang mikir. Itu udah tugasnya dia. Oke. Terus Justin Hubner ditanya sama wartawan, dia bilang mengenai Kevin Dix ya. Kevin Dix kemarin baru latihan, dia happy kelihatan dari postingan-postingannya. Terus dia bilang di wawancara si Justin Hubner kayak gini, saya tidak tahu pemain seperti apa dia karena dia banyak bermain di berbagai posisi, itu yang tadi gue bilang. Tapi bagus karena ini bisa menjadi lebih mudah untuk tim. Dia punya banyak pengalaman. Jadi bukan dengan konotasi negatif ya, ini dengan pujian dari Justin Hubner. Bahkan dia bilang kehadiran si Kevin Dix di timnas itu bagus untuk kekuatan timnas. Jadi mereka saling dukung. Jangan coba, wah ntar ini kegeser dengan adanya ini. Jangan begitu-begituan, nggak ada. Mereka tuh kompak banget, mereka kuat banget. Jadi jangan coba-coba ada orang-orang yang coba merenggang-renggangkan. Tapi gue yakin nggak akan ngaruh sih. Ini pemain-pemain yang ada di Eropa, dia udah biasa dengan mental dari tekanan dari fans. Bagi dia hal-hal kecil aja kalau misalkan kalian menjelek-jelekan di kolom komentar. Oke? Messilgers sudah dipastikan nggak bisa tampil, dan dia udah mengkonfirmasi sendiri kalau dia nggak akan hadir, nggak bisa. Dan ada 1 pemain lagi yang nggak bisa main, yaitu Ivar Jenner. Ivar Jenner, kalau nggak salah, lo koreksi gue kalau gue salah. Kalau nggak salah, Ivar Jenner tuh akumulasi kartu deh dia. Jadi dia lawan Jepang nggak bisa main, nanti ketika lawan Saudi, dia baru bisa main. Kalau nggak salah kayak gitu ya, dia akumulasi, jadi Ivar Jenner nggak bisa main. Gue membayang-bayang, kalau misalkan dengan squad sekarang yang ada, kira-kira line up-nya akan seperti apa? Oke, gue mau coba memprediksi aja. Yang pertama dari kiper itu Martin Pas pastinya, Martin Pas di kiper. Backnya itu akan ada Kevin Dix, J.Itses, dan Rizky Ridho. Atau dannya itu Justin Hubner. Ya pilihannya itu. Atau Verdong. Verdong juga bisa ditaruh di center back. Kenapa gue bisa taruh di center back? Karena Jepang ini bukan pemain-pemain yang tinggi. Jadi dia agak sedikit minim bermain dengan crossing.
Kalau Verdong ukurannya agak kecil dibanding yang lain, itu masih oke buat ditaruh di bag tengah gitu. Jadi opsinya banyak banget, opsi banyak banget. Kenapa Verdong digeser? Karena kita masih punya Shane Patinama di sebelah kiri, atau kita masih ada bisa naruh Nathan di sana, atau Justin Hubner pun masih bisa bermain di sebelah kiri. Atau Rizky Ridho backnya. Jadi banyak banget, opsinya banyak banget untuk lini pertahanan. Untuk sebelah kanannya, Sandy Walsh, itu di sebelah kanan, di wingbacknya. Di kirinya yang tadi udah gue bahas, kalau nggak Verdong, ya Shane Patinama, kalau nggak ya Justin Hubner. Siapapun itu kualitasnya sama bagusnya. Tapi Verdong ini sebenarnya lebih cenderung ke menyerang. Nanti gue akan coba switch dengan si wingnya. Oke? Terus tengahnya Tom Haye dan Nathan, karena Ivar nggak ada, jadi Tom Haye dan Nathan. Opsi lainnya, mungkin kalau Tom Haye lagi menyerang, harus ada yang lebih bertahan gitu. Ya, siapa orangnya, mungkin Kabuhaya atau siapa yang pantas di tengah untuk lebih bertahan. Coba komen aja kalian, komen di bawah. Menurut kalian kira-kira siapa yang bisa mengisi di tengah tapi yang agak sedikit bertahan. Oke? Depannya Orat Mangun, Rafael Strike sama Eliano. Atau Witan main di sana juga masih oke. Jangan Marcelino dulu, Witan aja masih oke. Atau si Sandy Walsh dan Eliano dia bisa switch ganti-gantian depan belakang. Kalau di kirinya Verdong bisa switch dengan si tuker-tukeran sama si, anggaplah back kirinya itu misalkan ditaruh si siapa? Shane Patinama gitu. Shane Patinama bagus dalam menyerang, agak lemah dalam bertahan. Kalau Verdong kuat di keduanya, jadi mungkin Shane Patinama bisa melapisi gerakan-gerakan Verdong yang mungkin naik turun. Kalau gue membayangkan seperti itu. Ini prediksi aja. Nah, kalau kalian punya analisa atau penilaian, ya silahkan aja komentar di bawah. Karena nanti kalau komentarnya keren, itu biasanya gue replay jadi video shorts gue. Jadi gue replay, ntar ada tulisan nama lu di atasnya. Gue tanggapi dengan video shorts gue. Gue posting ke beberapa media sosial gue. Jadi kalian komen itu kadang membantu gue untuk membuat materi sebenarnya. Oke? Terus banyak banget yang mendesak timnas Indonesia harus bermain lebih terbuka ketika nanti melawan Jepang. Nah, gue ngebayangin gini, emang bener ngapain kita punya pemain yang kualitasnya bagus-bagus kalau kita cuma bertahan aja, kita cuman parkir bis, itu sangat amat nggak disarankan sebenarnya. Tapi yang kita lawan itu Jepang. Gue waktu itu ngomong, lawan Bahrain, lawan Cina, jangan parkir bis. Mau ngapain? Kita udah punya J.I.Tses, kita udah punya Rizky Ridho, kita udah punya apalagi Kevin Dix sekarang tambahannya kiper Martin Paes. Mau ngapain lagi? Udah 5 back pakai 2 gelandang bertahan. Lawan Bahrain sama Cina gue bilang harus nyerang total. Jangan pakai bertahan-tahan. Emang resikonya kegolan, tapi bertahan bukan solusi karena kita seri-seri terus, kita harus dapat poin. Sayang strateginya nggak berjalan dengan baik kemarin. Nah, kali ini banyak yang memberi saran kalau kita harus bermain terbuka lagi lawan Jepang. Agak bahaya memang. Agak sedikit berbahaya ketika bermain terbuka lawan Jepang. Argentina mencoba itu dan kebobolan. Kita, gue bingung ya. Pengennya bermain terbuka, tapi agak beresiko. Karena kualitas ini gila banget Jepang nih. Jadi, main counter attack, main bertahan itu lebih masuk akal ketika melawan Jepang. Dan nanti ketika lawan Saudi, bermain terbuka itu adalah kewajiban karena target kita mendapatkan poin kayaknya lawan Saudi nanti deh. Oke? Dan kalau misalkan nanti hasilnya nggak sesuai harapan kita, belum kiamat. Masih panjang perjalanan kita. Kita masih ada home lawan Bahrain, kita masih ada home lawan Cina, kita masih ada home. Masih banyak perjalanan ke depan. Jadi jangan nanti ketika hasil nggak sesuai harapan terus kalian mencak kayak orang gila gitu. Jangan. Masih panjang perjalanan ini, dan kita juga targetnya nggak langsung lolos, kita targetnya ke round 4. Masih sangat amat bisa gitu. Jadi nanti kalau Bahrain datang ke Indonesia, ini gue kayaknya mau nyambut di airport deh. Gue pengen, nggak kebayang ya, gedeknya masih sampai sekarang. Oke? Apalagi kira-kira yang bisa gue sampaikan? Nggak ada kayaknya. Ya udahlah kayak gitu. Ntar gue akan update lagi kalau misalkan dapat berita baru lagi. Jangan lupa kaos gue bisa didapatkan di Shopee gue, namanya alkaz.id, atau lo tap layar gue nanti akan muncul keranjang kecil di bawah, lo bisa lewat situ juga. Ya udah, oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.